Dia nggak pernah sakit apa-apa kok, tapi Tiba-tiba meninggal. ya, Nah, mengapa dok ada penyakit yang masuk ke dalam kategori silent killer? Dengar berita, oh tiba-tiba dia saat olahraga tiba-tiba langsung berat jatuh dan nggak ada. Banyak juga orang takut medical check up karena takut ketahuan penyakitnya. Seringkali beberapa orang melihat, nggak usah lah jauh-jauh, di bawah 18 tahun. Kalau anaknya gemuk itu kayaknya mantep. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali lagi jumpa dengan saya Jody Visnu. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Topik kita hari ini sangat menarik karena kita berhubungan dengan the silent killer diseases. Dan saat ini sudah bersama dengan saya akan membahas tentang kalau silent killer itu adalah penyakit yang nanti dengan beberapa saat kemudian bisa menyebabkan kematian di ujung kalau seandainya tidak dicegah, tidak ditanggulangi dengan baik. Kita sambut spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, Dr. Hendrina Rumengan. Apa kabar dokter? Halo, baik Dokter Jody. Sehat. Selamat datang kembali dokter di podcast Bincang Asik Sobatku. Dr. Hendrina ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, dan ini adalah podcast kita yang kesekian ya dok ya. Dan tentunya nanti akan terbuka untuk podcast-podcast berikutnya. Tetapi sebelumnya sobatku sekalian jangan lupa untuk follow akun Instagram dan subscribe YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dr. Hendrina, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan. Kita akan membahas tentang the silent killer, dok. Jadi, kalau orang bilang silent killer ini kan sebetulnya kan sesuatu yang kayak nggak enak didengar ya, karena bisa membunuh tetapi secara silent. Atau misalnya sering kasusnya, dia nggak pernah sakit apa-apa kok, tapi tiba-tiba meninggal. Iya, nah, mengapa dok ada penyakit yang masuk ke dalam kategori silent killer? Apa saja yang harus diwaspadai? Silakan dok. Iya. Terima kasih Dokter Jody, selamat bertemu kembali teman-teman sobatku. Terima kasih atas kesempatannya saya boleh bergabung kembali di podcast Dr. Un Solo Baru ini, mungkin kalau nggak salah yang ketiga kalinya saya dok ya. Siap. Temanya saat ini sangat menarik ya dok, dan seru sebenarnya membahas tentang silent killer itu ya. Betul. Kesannya kok kayak mau membuat orang jadi takut gitu sebenarnya, tapi sebenarnya ini membuat kita harusnya ditinjau dari sudut lain, kita harus lebih waspada ya terhadap penyakit-penyakit yang silent killer. Karena dari namanya aja bahwa penyakit-penyakit silent killer ini berarti awalnya dia mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali, tidak terdeteksi, hanya mungkin tidak sengaja ketahuan, tapi kalau tidak disadari, tidak diobati, lama-lama bisa menjadi berat dan akhirnya bisa menimbulkan komplikasi, bahkan juga bisa terjadi meninggal mendadak seperti kasus-kasus yang pada saat ini banyak ya dok ya. Jadi itu namanya disebut silent killer. Oke. Gitu. Ya. Ini jenisnya apa sih dok yang perlu diwaspadai? Sebenarnya silent killer kan sebenarnya kan ada banyak ya. Kalau kita bilang killer, meskipun dalam tanda kutip membunuh, tapi sebetulnya yang pertama membunuh semangat juga bisa. Jadi dia kayak udahlah udah sakit gini, tapi ujung-ujungnya bisa merenggut nyawa juga kalau nggak diperbaiki. Kira-kira apa aja dok? Ya betul dok. Silent killer disease itu sebenarnya ada beberapa penyakit ya, yang menurut saya saat ini masih nomor satu dan juga masih menjadi PR untuk semua. Itu adalah nomor satu memang penyakit jantung. Penyakit jantung koroner itu masih termasuk silent killer. Kita dari sekarang mungkin lebih banyak lagi kita ketemu misalnya dengar berita, oh tiba-tiba dia saat olahraga tiba-tiba langsung berat jatuh dan nggak ada. Itu memang 50% kemungkinan memang penyakit jantung. Jadi pasien mungkin tidak menyadari sebelumnya dia punya penyakit jantung dan tiba-tiba terjadi serangan mendadak saat dia olahraga gitu. Nomor satu. Kemudian juga yang kedua hipertensi. Nah hipertensi jadi kalau pasien atau ketika orang awal itu memiliki tensi tinggi, dikatakan hipertensi berarti tensi sistolik di atas 140, kemudian diastoliknya di atas 190. Nah itu biasanya kalau awal-awal kedeteksi itu biasa pasien juga memang belum mengalami keluhan apa-apa dok. Akhirnya kadang-kadang beberapa pasien juga mengabaikan ya, oh badan saya sehat nih, saya nggak kerasa apa-apa gitu, dibiarkan. Tapi kan perjalanan dengan tensi itu tinggi kan pelan-pelan akan mengubah struktur metabolisme kita, struktur pembuluh darah, struktur jantung kita, dan akhirnya bila tidak diobati bisa jadi komplikasi, salah satunya tadi kembali ke jantung juga. Iya, kemudian yang penyakit yang lain diabetes mellitus tuh dok. Yang dimana memang trennya saat ini juga semakin tinggi ya, kadar gula darahnya tinggi di dalam darah ya. Kalau kita kembali ke guideline-nya berarti kadar gula darah puasanya di atas 126 dan gula darah sewaktu di atas 200, atau kalau misalnya mau lebih akurat lagi dicek kadar HbA1c-nya di atas 6,5. 6,5%. Itu juga sama. Jadi ketika awal
pasien datang dengan bawa hasil laborat di atas normal itu biasanya pasien juga masih, saya nggak kerasa apa-apa dok, saya fine-fine aja gitu. Nah, kadang-kadang ada yang kita edukasi, perbaikan, tapi ada juga yang tidak datang lagi, tiba-tiba nanti dalam beberapa saat kemudian, beberapa bulan atau beberapa tahun dia datang sudah dengan keluhan yang lain, karena mungkin diabetesnya dia terabaikan sehingga diabetesnya mungkin juga sudah ada komplikasi ke organ yang lain dok. Gitu. Kemudian penyakit yang lain lagi, penyakit kanker dok. Nah, kanker ya, keganasan ya, tumor kan memang saat ini juga masih menjadi momok di kita. Mau dibilang silent killer ya tergantung jenisnya mungkin ya dok ya. Tapi kanker termasuk salah satu yang perlu kita waspadai. Jadi kalau misalnya kita memiliki benjolan tempat lain, segera periksakan apakah ini termasuk keganasan yang jinak atau dia yang ganas, karena kalau dia masih dalam keganasan yang ganas, kadang-kadang dalam waktu beberapa bulan aja dia juga bisa memberat dan juga bisa menyebar ke organ lain, dan juga nah akhirnya juga bisa menjadi silent killer. Tiba-tiba banyak kan pasien-pasien kanker kadang-kadang yang tiba-tiba nggak ada aja gitu. Ya akhirnya oh dia kanker kok, wajar ya, jangan dianggap wajar juga ya, karena segala sesuatu kita harus usaha memulihkan kondisi pasien seperti sedia kala gitu. Ya dokter. Betul. Ini sesuatu yang menarik ya dokter ya. Jadi sebetulnya kalau tadi dokter bilang bahwa kalau awal-awal nih mereka yang mengidap penyakit kasus-kasus seperti itu banyak yang tidak memberikan gejala, gitu kan. Nah, pengalaman dari dokter Hendrina sebagai seorang penyakit dalam yang sudah berpraktek cukup lama, ini pasien yang tiba-tiba datang, terus kemudian dokter bilang, mereka bilang nggak ada gejala sama sekali saat dokter tanya, itu biasanya kenapa mereka datang ke dokter penyakit dalam, dok? Nah, ini juga tadi kita baru bahas sedikit tentang ini ya, tentang silent killer ya. Jadi ya itu dia, katakan di silent killer awalnya tidak bergejala. Jadi kadang-kadang pasien itu datang, mereka mungkin ada yang sudah sadar medical check up duluan gitu ya. Datang hasil, dok ternyata saya di bintangnya nih gitu. Entah misalnya kadar gula darah saya, puasa saya sedikit agak tinggi, atau mungkin kadar kolesterolnya dia agak tinggi, atau kemarin kami ketika vaksin COVID itu, ternyata mau divaksin, ternyata tensi saya tinggi dok, di atas 140/90, saya suruh istirahat sebentar, ditensi lagi ternyata masih tinggi, akhirnya saya nggak jadi divaksin dan disuruh kontrol ke dokter gitu. Kemudian juga misalnya, jadi kadang-kadang incidentally dia mungkin cek laborat, misalnya mau donor darah dok, misalnya ada lagi penyakit liver disease, itu juga salah satu silent killer ya, karena kadang-kadang ketika mau misalnya mau donor darah, dicek kan salah satunya hepatitis B, hepatitis C, dan kalau misalnya pasien itu positif kan mesti akan dikasih tahu dari PMI-nya. Nah mereka datang tuh ke kita bawa data, ternyata saya HbA1c saya positif dok katanya, atau misalnya ibu yang mau melahirkan dicek hepatitis B-nya ternyata positif. Ini juga nggak boleh diabaikan dok, karena liver disease itu juga kalau kita nggak diobati pelan-pelan dia bisa merusak hati kita, bisa membuat hati kita jadi mengeras, namanya sirosis hati. Kemudian juga bisa mengarah nanti ke liver cancer gitu. Jadi itu masuk silent disease juga, karena awalnya pasien-pasien juga kadang nggak menyadari. Seringkali seperti itu dok gitu. Atau misalnya pasien ada keluhan-keluhan yang non signifikan, misalnya pegel-pegel atau apa, ternyata dicek mungkin ada penyakit hipertensinya ataupun kadar gula darah yang tinggi, diabetesnya. Nah dok, kalau seandainya mereka datang ke dokter terus kemudian secara tidak sengaja gitu, dan pada akhirnya memeriksa terus hasilnya juga nggak bagus, kan pasti kan kaget ya. Gimana kalau seumpama mereka itu yang mereka melakukan medical check up secara mandiri, dan otomatis kan paling tidak mereka bisa tahu nih problemnya kemana. Nah, tapi banyak juga orang takut medical check up karena takut ketahuan penyakitnya. Pengalaman dari dokter Hendrina gimana dok? Untuk medical check up dulu deh, monggo. Iya, terima kasih dok. Medical check up itu menurut saya suatu hal yang penting ya. Ditinjau dari segi manapun sebenarnya itu suatu hal yang positif. Jadi tujuannya kita mengecek kondisi tubuh kita. Dan sebenarnya kalau medical check up itu malah yang terbaru di atas 18 tahun sudah disarankan mulai medical check up sebenarnya. Iya, jadi jangan takut untuk datang. Dan kalau usianya sudah mendekati 30-an atau 40-an itu wajib sebenarnya. Wajib sebenarnya minimal 1 kali kita mengecekkan darah. Supaya kita tahu nih kekurangan tubuh kita tuh di mana. Sebelum nanti ada suatu keluhan yang lain. Jadi sebelum ada apa-apa tuh kita malah ngecekkan. Jadi jangan buru-buru takut dulu, nanti saya ketahuan penyakitnya apa. Menurut saya sih sudut pandangnya nggak dari situ gitu. Kalau misalnya
kita ada suatu kelainan kan berarti kita bisa mengobati lebih awal, jangan sampai penyakit-penyakit silent killer ini juga datang pada kita gitu kan sebenarnya esensinya ya. Jadi kalau saya sih tim yang harus malah medical check up gitu ya. Iya, jangan takut malahan gitu ketika kita check up dan hasilnya bagus, oh berarti kita cukup appreciate sama diri kita. Oh ternyata selama ini saya bener nih pola hidupnya, saya bener gini ya. Gimana kita jaga lagi ke depannya supaya lebih baik lagi. Karena kan penyakit-penyakit dan kondisi tubuh kita tuh kan kita semakin tambah usia kan juga semakin rentan ya dok terhadap penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit metabolik terutama yang saat ini masih menjadi momok untuk semua ya. Sama seperti kendaraan ya dok ya. Kalau saya naik kendaraan terus kemudian ada rodanya, mungkin ada lubang kecil di roda kita nggak tahu. Kita lagi jalan ke sana pas mau balik tiba-tiba kempes di sana. Gitu. Pada akhirnya kita takut diperiksa daripada nanti kenapa-napa, tapi ujung-ujungnya nanti begitu dia kempes kan. Nah mau nggak mau malah ganti ya dok. Kalau ada gantinya dok. Kalau tiba-tiba dia mendadak ya kan, kalau tiba-tiba dia mendadak tiba-tiba pecah ban, kemudian itu kan bisa mengancam nyawa juga, malah jadi kecelakaan. Betul. Jadi intinya adalah pemeriksaan, ya tadi dokter bilang di atas 18 tahun sudah bisa dok. Terus dan itu bisa datang, misalnya bingung, sobatku sekalian bisa datang dulu ke spesialis penyakit dalam atau apapun itu tim terkait, sehingga minimal kita bisa tahu nih arahnya mau kemana ya nggak? Dokter kan pasti juga akan tanya kan, mungkin keluarga ada yang punya riwayat apapun, mau sekalian nggak dicek dan segala macam gitu kan. Ya syukur kalau sehat, tapi kalau nanti ternyata ada sesuatu bintang, kita bisa deteksi lebih awal. Betul sekali dok. Sebelum terjadinya penyakit ya dok. Kalau bintang kan belum tentu dia penyakit ya. Bisa aja cuma naik dikit gitu. Atau mungkin kadang-kadang tuh hasilnya juga belum sampai bintang tapi mepet ini. Oh berarti ibu kurang lagi nih, ada yang harus kita perbaiki lagi gitu. Gulanya mepet agak tinggi, kita langsung usahakan pola makannya diatur. Betul. Karena kan penyakit itu memang tidak datang tiba-tiba ya. Semua kita pupuk dari kita kecil ya. Betul. Dari kita anak-anak sampai dewasa, nanti hasilnya tuh di usia 40-50 tahun baru akan kita. Tadi dari kasus-kasus yang tadi beberapa dokter sebutkan dok, mulai dari tadi masalah jantung, kemudian mulai dari ada diabetes juga, terus kemudian ada liver disease dan segala macam. Itu berhubungan dengan pola makan nggak sih dok secara? Betul banget dok. Gimana dok? Itu sangat-sangat penting dok. Jadi apa yang kita tanam, apa yang kita kita akan tuai di usia berikutnya. Jadi pola makan memang memegang peranan yang penting saya rasa ya. Jadi pola makan tuh bukan cuma dari kita umur segini ya dok ya, tapi dari kita kecil itu sudah sangat mendukung nantinya untuk kedepannya kita. Jadi pola makan terutama mulai usia-usia remaja itu sudah mulai hati-hati gitu. Jadi pola makannya memang dijaga dari awal. Berat badan juga harus ideal, itu sangat penting dok. Gitu. Berat badan ideal. Ya mengukur ideal itu bisa dengan pengukuran komposisi tubuh. Sobatku sekalian, Anda bisa mengukur di Rumah Sakit Dr. Unsolo Baru juga. Jangan merasa bahwa sudah ada alatnya. Jangan merasa nanti berat badannya kurang, wah ini kurang harus makan banyak. Seringkali beberapa orang melihat nggak usah lah jauh-jauh di bawah 18 tahun. Kalau anaknya gemuk itu kayaknya mantep. Ya itu sebenarnya itu sangat salah ya dok ya. Saya tadi mau bilang tapi itu punya urusannya dokter anak. Tapi sebenarnya benar. Jadi kalau anak-anak memang yang terbaik ya buatlah sih ideal mungkin anak-anak dari kecil, jangan dari dulu gemuk baru nanti kalau udah SMA atau SMA baru saya kuruskan, itu sebenarnya masih agak telat ya dok ya. Betul. Nanti udah 18 tahun datang ke penyakit dalam, bingung penyakit dalamnya ini sudah masalahnya mengurangi pola makan dok, itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Kan? Betul. Kalau you are what you eat, dan kasus-kasus tadi yang dijabarkan oleh dokter Hendrina itu banyak masalah faktor makanan, dan setiap hari kita makan memegang peranan penting banget dok ya, karena semua dimulai dari mulut kita ya dok ya. Betul. Sehingga mau mengurangi aja kadang nggak gampang, harus debat dulu, belum lagi sembunyi-sembunyi dan segala macam gitu. Dok, gimana masalah faktor keturunan? Untuk silent killer, masalah keturunan apakah berpengaruh? Silakan dok. Iya dok, kalau faktor keturunan pada penyakit silent killer memang ada berpengaruh ya dok ya, tapi sebenarnya kalau kita prosentase itu kurang dari 50%. Jadi faktor genetik menurut saya hanya sekitar 30%, dan itu pun itu membuat kita lebih aware sebenarnya ya dok ya. Kalau misalnya kita punya orang tua dengan bakat hipertensi ataupun diabetes, kita harusnya dari muda nih sebelum kita udah jaga makan, jaga berat badan kita olahraga, kemudian kita jaga supaya faktor genetik ini yang tadinya mungkin 30% ini kita nggak jadi hipertensi di usia 40 tahun gitu. Harusnya ini kita jaga dengan pola makan sehingga genetik ini tidak jadi penyakit di usia 40 tahun. Harusnya nanti lah 50 tahun, 60 tahun, atau mungkin malah nggak jadi. Jadi sebenarnya faktor genetik mungkin ada, dan itu menurut saya malah harus suatu faktor yang
ya bukannya orang tua saya menurunkan genetik yang nggak baik untuk saya, menurut saya sih bukan kayak gitu. Kita ambil dari sisi positifnya. Orang saya ada penyakit hipertensi sama diabetes nih, ada resiko jantungnya. Berarti saya dari awal semudah mungkin saya harus lebih jaga pola makan saya harus jaga berat badan saya tetap baik, saya harus lebih awal lagi medical check up-nya malahan dok. Malahan sebenarnya seperti itu gitu. Jadi jangan sampai bakat-bakat dari orang tua kita yang mungkin hanya 30%, ini kan belum jadi nih, cuma cikal bakal nih. Kalau kita nggak jaga makan jadinya malah lebih cepat. Bahkan yang sekarang itu penyakit-penyakit gula, hipertensi itu kadang-kadang munculnya belum 40 sudah muncul dok. Bahkan kadang ternyata kita runut misalnya juga ada beberapa kasus trennya, kasus ibu hamil saya dengan kadar gula yang tinggi itu sekarang juga trennya semakin meningkat saat ini. Berarti kan ada yang salah, mungkin sudah tahu orang tuanya punya faktor genetik, tapi mungkin kita kurang menjaga makan kita sehingga penyakit itu munculnya lebih mudah. Harusnya kan teorinya kalau penyakit akibat genetik harusnya di atas 40 tahun, 50 tahun. Tapi maju lebih awal, nah ini ada yang salah ini. Mungkin dari genetik dicampur dengan pola makan kita, olah aktivitas fisik kita yang kurang, dan jadilah dia penyakit gitu kan di usia yang seharusnya belum. Gitu. Relatif lebih muda daripada beberapa tahun yang lalu. Iya, hipertensi juga trennya sekarang juga lebih muda dok. Bahkan mungkin anak-anak juga sekarang sudah mulai kasus hipertensinya, prevalensinya lebih meningkat. Jadi memang berarti pola makan di sini lebih penting banget semenjak anak kita dini gitu ya. Oke, ya itu menarik dok, karena apalagi gaya hidup nih dok, dengan kasus pandemi COVID-19 itu kan mengubah semua ya. Stay active at home, yes, that's active, tapi bukan berarti membeli semuanya di rumah gitu kan. Kadang-kadang yang dibeli juga makanan-makanan yang mohon maaf ya junk food juga menarik ya dok. Betul, itu dok. Gimana dok pengalaman dokter nih, dengan kasus-kasus sekarang, terus kemudian orang datang periksa ke dokter dan ternyata, kok ternyata tiba-tiba ada sakitnya nih. Pengalaman dokter gimana dok? Iya betul dok, jadi memang pasien-pasien datang ke kita setelah pandemi COVID-19 ini mengubah banyak, memang setuju ya dok, yang mengubah pola hidup kita, kemudian juga kita membuat kita tuh kadang-kadang dulu kan lebih kita di rumah gitu ya untuk istirahat supaya tidak ini. Nah setelah pandemi COVID itu banyak pasien-pasien yang datang mungkin dengan kondisi kadar gula yang lebih tinggi, mungkin tensi lebih tinggi, karena mungkin setelah kita runut dia kebiasaan keenakan nih setelah pandemi COVID lebih banyak magernya mungkin di rumah ya dok ya. Betul. Kemudian juga kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, kemudian juga makanan juga yang penting sehat nih, saya makan vitamin banyak itu kan membuat nafsu makan juga, akhirnya makannya terlalu bergizi mungkin atau mungkin sebenarnya jenisnya mungkin yang salah gitu, sehingga mereka datang dengan kondisi-kondisi sudah ada tanda-tanda silent killer disease-nya di awal, entah gulanya tinggi atau tensinya tinggi. Gitu. Ya. Itu faktor aktivitas juga ya dok ya, misalnya. Sangat penting dok. Betul. Kadang-kadang gimana dengan orang tua yang sulit untuk mengawasi anaknya? Biasanya, karena kan orang tua kan juga banyak yang bekerja, kemudian nggak bisa diurusin dan segala macam. Tetapi kan anak juga akan tumbuh dewasa, dok. Maksudnya di umur 18 tahun, kemudian ya yang sekolah lah, yang kuliah dan sebagainya. Sehingga kalau kita nggak aware dengan hal itu, which is orang tua makan apa, anak kan akan mengikuti orang tua makan. Dan orang tua kan katakanlah di usia-usia kita nih dok, itu kan makan juga akan lebih bagus kalau tidak sembrono dalam tanda kutip. Betul dok. Itu gimana dok kalau supaya sekeluarga ini makannya sehat? Baik, menurut saya sih memang orang tua harus mencontohkan diet yang baik juga untuk keluarga, untuk anak-anaknya ya, karena apalagi kita membiasakan anak kita tuh pola hidup sehat dari sekarang. Jadi misalnya kalau kita punya anak yang sekolah, ya menurut saya sih dibawakan bekal dari rumah supaya di sekolah tidak banyak jajan atau tidak banyak jajan, karena kan sekarang anak udah mulai sekolah nih, jajanan bermacam-macam. Begitu pulang sekolah itu jajanan di luar juga sudah antri tuh, yang abang cilok lah, yang abang apa ya, agar-agar itu juga banyak. Jadi kalau anak itu udah dicukupkan makanan dari rumah kan pasti lebih sehat ya dok ya. Kita juga membatasi gorengannya, kita atur karbohidratnya ada, proteinnya ada, sayurnya ada gitu. Jadi ketika anak-anak sekolah mungkin lebih baik kita atur supaya anak-anak itu di sekolah tidak, kita bawakan bekal sehingga anak-anak tidak banyak jajan di sekolah. Ya dok. Itu menurut saya juga suatu hal yang penting, pembiasaan. Jadi ketika nanti anaknya besar itu dia juga tidak terlalu pengen makanan-makanan dengan jajanan-jajanan yang terlalu banyak ya saat betul. jenisnya sampai saya juga nggak tahu gitu. Makin lama makin baru gitu, kayaknya tiap tahun ajaran baru, makanan baru. Memang mungkin kreatif ya, orang Indonesia tuh kreatif ya, jadi dia membuat sesuatu makanan yang menggoda
dan dengan iklan yang menarik gitu. Padahal mungkin dinilai kadar gizinya, mungkin kadar nilai gizinya tuh sebenarnya minim gitu, lebih banyak penyedapnya, lebih banyak bumbu-bumbu tambahan yang mungkin sebenarnya malah berisiko nantinya gitu. Karena kan semakin gurih itu kan berarti kan kadar natriumnya tinggi, kadar garamnya tinggi, nanti dia beresiko jadi hipertensi ya dok ya ke depannya. Ya. Ini banyak kasus juga dok sebetulnya. Tadi sempat di awal kan kita sempat sebut ya bahwa misalnya bilang tetangga saya meninggal, padahal dia nggak pernah sakit apa-apa. Dan meninggalnya banyak kasus yang di usia muda juga. Betul dok, betul. Biasanya... Makanya itu pentingnya medical check up dok. Seringkali kan kita nggak tahu ya, kita kan maksudnya kalau teman kita meninggal mungkin kita nggak tahu, apa mungkin dia selama ini punya darah tinggi, mungkin sih kalau saya nilai 50%-nya mesti ya selain takdir, dia mesti juga ada gangguan penyakit atau gangguan metabolisme yang sebenarnya mungkin tidak dia sadari. Namanya juga silent killer kan dok, jadi awalnya dia tidak menyadari, taunya ketika periksa. Udah periksa tensi 140, mungkin karena saya kecapean aja dok, biasanya saya tensinya juga normal. Kadang-kadang kita masih, ya tapi bapak tetap harus jaga pola makan. Ya udah, akhirnya kadang-kadang pasien-pasiennya gitu kita tetap, karena kan terapi kita untuk silent killer disease kan tidak bisa lepas dari diri sendiri. Jadi tetap harus jaga pola makannya, aktivitas fisiknya. Nah memang kalau misalnya memang masih tinggi berarti tetap harus dikontrol obat. Menurut saya sih dari beberapa silent, maksudnya kasus yang meninggal mendadak, menurut saya tetap ada 50%-nya yang mungkin ada penyakit yang tidak ketahuan. Nah, itulah pentingnya medical check up. Sampai awal lebih baik lagi. Usia 30-an kita harus medical check up. Medical check up ada banyak sekali package-nya gitu kan. Pilih yang sesuai dengan kantong, tetapi yang rasional juga gitu kan. Pilih dengan kantong, tapi nanti ada beberapa hal yang malah nggak diperiksa gitu kan. Akan yang selalu wajib, ada. Betul, misalnya dari orang tua ada riwayat cancer, dia misalnya dari riwayat hepatitis atau riwayat misalnya ginjal itu juga termasuk silent killer disease, kita harus ngecek. Karena genetik juga tetap ada faktor risikonya ya. Sebetulnya pemerintah sendiri dengan adanya program JKN itu kan pada dasarnya kan kalau seandainya orang sakit kan memang bisa ditangani dengan program JKN. Tapi kan kalau bisa jangan sakit gitu ya. Betul dok. Kasihan juga gitu kan mentang-mentang wah ini. Kadang juga adanya pasien ini saya sakitnya sampai kapan dok? Saya bingung mau jawab apa. Ya paling tidak kalau kita bisa mengatur, karena itu investment dok ya. Jangan sampai jadi ketemu setiap bulan kan. Betul. Ya itu kan. Sebelum jadi mendingan ketemunya setahun sekali kalau pas medical check up. Hasilnya bagus, pasti kita akan appreciate. Kita akan recall diet lagi kalau misalnya ada kadar gula yang tinggi ataupun kadar kolesterol yang tinggi. Bisa ngatur. Jadi sesuai dengan misalnya kadang pasien datang, laboratoriumnya baik semua, tapi menurut saya ini kayaknya bapak agak gemuk sedikit atau perutnya agak buncit sedikit. Nah, mungkin saya bisa cekan itu tadi ya, komposisi tubuhnya. Saya rujuk ke dokter gizi. Belum tentu semua pasien atau orang yang datang kita tuh perlu kita kasih obat. Kadang butuh edukasi atau motivasi sedikit lagi supaya dia lebih sehat lagi dok ya. Setuju. Karena itu quality of life-nya akan baik. Betul. Waduh, menarik dok. Untuk menutup kita hari ini ada pertanyaan terakhir pamungkas dok. Ini penting karena ini dari teman-teman yang menanyakan, saya punya hipertensi dan kencing manis. Kalau minum obat terus seumur hidup, bagaimana dengan ginjal saya ya dok ya? Nah ini untuk mereka-mereka yang diminta untuk minum obat seumur hidup, silakan dokter. Pada prinsipnya memang ya dok, intinya sih jangan sampai terjadi sakit ya. Karena memang kalau sampai sudah terjadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, dan memang ketika kita kendalikan dengan pola makan, dengan aktivitas fisik tidak bisa menangani, maksudnya kadar gula dan tensinya itu belum bisa menjadi normal, maka memang di sini peran obat. Jadi tapi obat ini kita kasihkan, dia tetap harus menjaga pola makan dan olahraganya di rumah. Karena apa? Kalau misalnya hipertensi tidak diobati, diabetes tidak diobati, malah bisa kena ginjalnya, bukan dari obat. Karena biasanya kita kan kalau memberikan obat pada pasien itu kan yang memang sudah direkomendasikan. Karena kan hipertensi sendiri kan juga jenisnya banyak. Dan memang kenapa harus ke dokter? Karena belum tentu hipertensi kamu sama si A, si B itu obatnya sama. Karena kan tergantung kondisinya. Kita diabetes itu juga akan personalize sekali ya. Karena ibu ini misalnya, dia diabetesnya, ibu gimana? Pola hidupnya, makannya gimana? Kadang-kadang kalau pasien yang sudah terbiasa makannya mungkin mengurangi, obat kita juga kita pilihkan yang
cukup ringan gitu, tergantung kadar gula darahnya. Bukan serta-merta sekali semua langsung dikasih insulin misalnya, tentunya tidak. Nah, sebenarnya kalau sudah punya penyakit hipertensi dan diabetes yang memang harus dikendalikan oleh dokter, maka memang itu harus dikendalikan, Dok. Karena sebenarnya dengan kita menjaga kadar gula kita dan juga kadar tensi kita itu senormal mungkin seperti orang normal, itu sebenarnya akan menjaga ginjal kita tetap sehat. Jadi bukan dibalik, kalau makan obat terus nanti malah ginjal saya rusak, malah enggak sebenarnya. Karena dengan kadar gula yang tinggi ataupun tensi kita yang tinggi itu akan membuat komplikasi ke ginjal dari metabolisme tubuh kita. Jadi malah kalau kadar gula tinggi, maka dalam darah yang tinggi akan dibuang lewat ginjal ya. Nah, kalau dibuang terus-terusan kadar gula yang tinggi dibuang terus-menerus lewat ginjal, maka ginjalnya akan lelah, akan lama-lama bocor sehingga terjadi nefropati diabetes. Nefropati diabetes awalnya itu penyakit ginjal yang tidak ketahuan, Dok, kadang-kadang ya, bisa disebabkan paling banyak juga dari diabetes gitu. Jadi kalau kadar gulanya tinggi maka harus segera diturunkan supaya tidak memperberat si fungsi ginjal ini. Sama seperti pada penyakit darah tinggi juga. Kalau misalnya tensinya tetap tinggi, maka tekanan darah ke ginjalnya juga akan tinggi terus. Lama-lama ginjalnya juga akan lama-lama mengecil sehingga kadar kreatininnya pun atau kadar fungsi ginjalnya pun malah akan naik. Gitu. Jadi sebenarnya dengan pengobatan dari kita sedikit juga, misalnya setiap kali pasien kontrol juga kita ke edukasi yang baik kondisinya. Dan obat itu kan sebenarnya dinamis ya, Dok ya. Kalau misalnya kita obati 3 bulan, ternyata ibu ini dari pola makan sama olahraganya dia bisa diet lebih ketat lagi, kadar gulanya lebih baik lagi, mungkin jenis obatnya bisa kita kurangi. Gitu. Kemudian tensinya juga bisa lebih baik lagi. Jadi tidak serta-merta semua obat jumlahnya akan sama terus, tidak. Tapi juga kita ngelihat hipertensi sama diabetesnya ini sudah sampai step berapa. Kadang-kadang kalau diabetes awal tidak bergejala, makin lama kadang-kadang pasien mengeluh yang kesemutan lah, yang apalah. Kita sudah mulai berpikir, wah kok ibu ini sudah mulai ada gangguan kesemutannya. Misalnya matanya kabur atau dia tambah lama kok tambah kurus, bah ini ada sesuatu. Kita akan mengecek fungsi ginjal, kemudian juga mungkin fungsi jantungnya, karena kita akan melihat seberapa parah kadar diabetes ataupun kadar hipertensi ini mengganggu ke organ yang lain. Kita juga jaga, Dok. Jadi sebenarnya dengan berobat rutin itu malah mencegah kita jangan sampai ada komplikasi ke organ yang lain sebenarnya. Karena diabetes tidak sesimpel menurunkan kadar gula darah ya, Dok ya. Ya, memang panjang. Panjang sebenarnya panjang. Jadi makanya kuliahnya lama ya, Dok ya. Ya, kuliahnya lama, Dok. Kuliah lama. Jadi sebetulnya, Dok ya, self diagnostic atau juga self treatment yang sebaiknya itu kan sebetulnya dihindari. Sekarang kan memang orang browsing di mana-mana, kemudian misalnya jangankan misalnya nggak mau berobat, mungkin sudah dikasih obat sekalipun ada pasien yang suka mengubah sendiri dosisnya. Nah, ya betul. Ada obat yang sehari misalnya diminum 2 kali, ada minum 3 kali, karena pasien merasa sudah bagus kok minumnya sekali. Beda. Kalau memang menginginkan yang sekali, itu ada obat yang memang kerja obatnya bisa 8 jam, 12 jam, 24 jam. Betul. Komunikasikan dengan dokter yang merawat. Kita juga tidak akan memaksakan sampai ibu 3 kali sehari dan segala macam. Betul. Aktivitas mereka juga akan kita kasus yang puasa gitu, Dok. Ya kan puasa seharian kan kita nggak kasih yang sehari 3 kali, kita akan ubah tekniknya gitu. Makanya kan sangat individualis ya. Ya, sesuai dengan kondisi pasien juga. Jadi tidak mungkin sama dengan satu dengan lain pasiennya. Dan setiap kali kalau kontrol kan kita tahu keluhan pasien gimana, minum obatnya selama ini gimana, Bu, apa yang dirasakan, berkurang nggak gejalanya atau malah ada gangguan yang lain gitu. Sebenarnya juga itu juga penting gitu dalam kita mentreatment pasien-pasien kita. Ya, betul. Jadi minum obatnya yang rutin, jangan merasa itu sebagai sebuah beban, tapi memang dengan minum obat rutin, kalau seandainya Anda sehat, ya harapannya keluarga di rumah juga akan ya hidup lebih happy, quality of life-nya lebih bagus, nanti punya goal-goal sendiri, mau lihat anaknya sekolah, mau lihat anaknya wisuda, mau lihat nanti punya cucu dan segala macam. Tapi berarti TK udah wisuda ya, Dok ya? Ya, sekarang TK wisuda itu. Nanti ada podcast ya kita bahas wisuda TK. Nah, ini adalah supaya quality of life orang akan lebih bagus. Ya, Dok, ya. Jadi itu supaya ya kita kan para dokter kan bukan hanya untuk kuratif menyembuhkan saja, tetapi untuk promosi sekarang kesehatan. malah kita promosi kesehatan, pencegahannya malah lebih penting ya, Dok ya. Pencegahan lebih penting, peningkatan kualitas hidup lebih baik lagi. Iya, betul sekali. Jangan sampai kena ke silent killer disease ini ya, Dok ya. Betul sekali. Harapannya adalah semoga sobatku sekalian semuanya tetap sehat, dan nanti kita harapannya bisa juga jumpa lagi dengan Dr. Hendrina untuk kita membahas banyak
hal lagi dok yang menarik betul, seputar betul. tentang bukan hanya silent killer hari ini kan, tapi tentang penyakit-penyakit lain yang sebetulnya bisa kita cegah. Tetapi Ya, kadang-kadang betul, orang Dok. sering terlambat karena mereka takut ketahuan penyakitnya. Nah, sebenarnya mindset itu ya dok ya. Sebenarnya kan kita ngecek ya untuk evaluasi diri kita. Oh, selama ini berarti saya dietnya bagus gini, Ya, baik. betul, betul. Gitu. Ya, biar rewardnya baik juga nanti. Betul, betul. Oke. Dokter Hendra, banyak terima kasih. Bersama dengan kita membahas tentang The Silent Killer Disease. Sobatku sekalian, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Hendrina Rumengan, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa sekali lagi untuk follow akun Instagram dan subscribe YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan berbagai informasi seputar pelayanan kesehatan dan pelayanan yang lain dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Saya Jody Wisnu undur diri, dengan Dr. Hendrina undur diri juga. Sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.